Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Okai. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan kepada mama mengenai kehamilan istri saya. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya di subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, kita langsung bertanya kepada mama. Nah, Ma, Dewi kan udah masuk ke 7 bulan nih. Nah, kan anak pertama itu harus di 7 bulan nih. Harus ada 7 bulanan. Iya. Di keluarga kita itu biasanya gimana, Ma? 7 bulanan, Ma? Kalau buat 7 bulanan, biasanya kita ada acara pengajian. Sebelum ada pengajian itu kita ada acara siraman, kayak mandi, terus kayak tergantung tradisi sih, adat istiadat, ada pakai acara Jawa, Sunda, Betawi. Sebenarnya sih tujuannya cuma minta doa ya, gitu, keberkahan, selamat gitu, baiknya sama ibunya gitu. Tapi rata-rata tuh ada yang tergantung, ada pakai 4 bulanan di saat roh baru dikasih ke janin. Ada juga yang pakai 7 bulanan gitu, 4 atau 7 itu salah satu. Tapi juga kalau emang ada rezeki lebih, dua-duanya ya alhamdulillah dipakai, bisa juga gitu. Tapi rata-rata kebanyakan orang sekarang kan makanya 7 bulanan gitu. Yang 4 mungkin hanya orang-orang yang maksudnya lebih ini agama gitu, ada tapi jarang yang pakai. Tapi kebanyakan tuh di usia 7, banyak 7 tuh banyak yang memakai, jadi buat acara 7 bulanan. Nah, tapi anak pertama itu wajib tuh, Ma, untuk 7 bulanan. Apa enggak sih, Ma? Sebenarnya sih kalau menurut mama gitu, dari wajib 7 bulanan untuk anak pertama. Kedua, ketiga, ada seterusnya. Kalau ada rezekinya mah nggak masalah, itu kan doa. Berarti bukan hanya untuk anak pertama doang ya? Enggak. Anak kedua ada rezeki juga. Rezekinya nggak masalah, itu lebih bagus. Karena kan banyak juga orang mendoakan. Berarti 7 bulanan itu kan berarti kita minta doa, pengajian gitu. Terus juga katanya Dewi juga harus baca surat tuh. Nah ya, buat itu biasanya tuh si ibu hamil, yang akan baca surat Maria atau surat Yusuf. Maria atau Yusuf. Salah satu. Kalau bisa sih dua-duanya lebih bagus. Satu surat. Itu satu surat atau berapa ayat? Ada beberapa ayat, ada yang surat apa ya, yang dari ayat 1 sampai ayat 15, ayat Maria ya kalau nggak salah ya. Maria ayat 1 sampai 15. Iya, tapi kalau emang si ibu kurang hafal Quran, nanti juga ada, nanti dituntun juga sama salah satu ustazah atau ininya gitu, guru ngaji. Tapi sebenarnya kalau baca itu diwajibkan apa enggak sih untuk ibu hamilnya? Sebenarnya sih dibilang wajib, dibilang sunnah ya. Sebenarnya sih kalau emang wajib ya. Jadi doa juga buat doa buat dianya, masih calon dedeknya gitu. Nah kan kalau udah 7 bulanan kan berarti 2 bulan lagi tuh lahiran tuh. Kira-kira apa harus nyiapin apa tuh, persiapan buat lahiran? Nah, kebanyakan orang yang ya kita sih ya Allah alam ya, semua kan jodoh rezeki maut diatur sama Allah. Tapi kebanyakan orang salah tafsir gitu. Kita sayang, ada lebih sayang gitu. Banyak kejadian. Tapi makanya orang tua dulu mengatakan dah nanti setelah 7 bulanan baru kalian mempersiapkan perlengkapan si calon anak. Berarti setelah memasuki ke 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan baru kita ada persiapan. Iya. Jangan privasi, jangan langsung jangan langsung gegabah gitu, siapin, takutnya nanti kedepannya ada apa-apa jadi kecewa gitu ya. Banyak sih, makanya ya kayak gitu, orang tua dulu kayak gitu. Jadi kita pakai banyak ini, tapi adat istiadat kita gunakan di situ. Kalau belum 7 bulan, orang tua calon bayi nggak boleh buat apa namanya, membeli perlengkapan. Itu sih asumsi orang kan berbeda-beda gitu. Tapi kan di usia 7 bulan itu kan calon bayi itu udah termasuknya udah tua, 7 dan 9 gitu. Jadi bisa banyak kan namanya prematur itu rata diambil di usia 7 bulan. Rata-rata kalau ada yang lahiran prematur itu di sekitar umur 7 bulan, 18 bulan gitu.
7 dan 9. Oh, tujuh Kalau dan dari sembilan. 7 jalan 8 itu dia balik muda. Kalau orang dulu bilang kayak gitu. Jadi yang dibilang prematur berarti dia di usia 7 bulan, Wah, kalau 7 nggak 9 bulan. bulan. Ya, pas 9 bulan kan termasuknya Normal. udah normal. Berarti kalau yang ke 8 bulan itu Balik masuknya muda. muda lagi. Kata orang dulu seperti itu. Berarti nanti pas habis acara 7 bulanan jalan ke 8 bulanan baru mau nyiapin Iya. perlengkapan itu kayak apa itu mah ya, Ya kayak pakaian dari bayi pakaian bayi. pakai bayi emang ada apa sih mah Ya, itu tuh yang apa yang loer, gurita. gurita ya Ya, yang tapi ayah kan tadi. sekarang pemerintah rumah sakit udah melarang untuk menggunakan gurita. Paling kebanyakan sekarang pakai kaos kutang singlet. Itu apa tuh mah Karena dokter apa sih yang mama sering dengar tuh mengganggu pernapasan bayi gitu. Kayak gitu kan ada puser tuh, pusernya kan belum pusing ini, belum belum putus. putus. Itu juga takutnya kegencet jadi malah infeksi gitu. Jadi dilarang untuk ya sekarang ini ya, itu jarang digunakan gitu. Kecuali itu si calon apa namanya bayi yang udah lahir kembung atau apa untuk ya kalau orang dulu bilang lah gitu ya. buat tempel apa sih namanya tuh buat boreh-boreh gitu. Kayak daun pisang, kayak daun jarak kalau tuh bocah sering kencing apa susah atau apa gitu, buat tampel-tampel lah gitu kalau orang dulu bilang. Berarti pemerintah tuh menyarankan pakai singlet gitu. Iya, kaos. Abang harus beli singlet, baju terus bayi, baju bayi, loer atau celana. Celana ada 2 jenis, celana panjang atau celana pendek. Terus sarung tangan, terus juga keperluan kayak bedak. tapi juga harus bawa itu mah, bawa kain mah. Karena kan nanti katanya kan kalau ibu ya kalau ibu lahiran nih ya kan nanti kan darah tuh ya itu buat persalinan. persalinan. Minimal setidaknya paling sedikit 3 kain atau ya kalau minimal ya paling sedikit 3 kain dah buat berarti kan bisa kali si ibu itu melahirkan kan pasti basah kotor. Setelah melahirkan pasti kain itu, dan jangan lupa tuh bawa persediaan tuh ya. Pertama perlengkapan bayi, ya kan, kayak baju, loer, terus apa namanya kayak bedongan, ya kan, keperluan bayi itu semua perlengkapannya tuh kayak bedak, sabun, itu bawanya dari kita. Nah terus perlengkapan bayi sama perlengkapan ibu tuh jangan lupa kayak ibunya tuh khususnya kayak pembalut, kain atau baju dasar yang ada atau kemeja yang berkancing buat nanti menyusui. Jangan kaos ya, kemeja atau dasar yang ada kancingnya, jadi buat nanti menyusui dia nggak susah. Nah, mama kan udah punya anak sepasang nih, abang Mamel, pasti ada perbedaan dong, anak laki lahiran gimana, anak perempuan gimana, atau ciri-cirinya pas lagi hamil. Nah ya ciri kalau waktu mama hamilin abang nih, pengalaman mama waktu mama gimana? Takutnya kan Dewi kan bisa ngerasain nih, nanti tinggal Dewi ngerasain yang mana, cowok ke cewek. Soalnya kan waktu di USG si Dewi itu waktu umur 5 bulan, abang USG itu cewek. Cuman emang dari dokternya juga bilang masih sama-sama, masih abu-abu. Nah terus pertengahan bulan ke-6 abang sama Dewi itu ngurut, kan? Ketika ngurutnya bilang cowok. Abang juga ya ada juga anak pertama dikasih cewek apa cowok ya alhamdulillah, karena kan mungkin udah punya anak gitu, belum bisa punya keturunan, karena di luar sana banyak kok yang nggak punya keturunan, sampai udah setahun 2 tahun, sampai ada yang puluhan tahun gitu kan. Abang bersyukur lah gitu, mencuri penting selamat lah lahirannya, anak abang sehat, istri abang juga sehat juga, ya kan. Kayaknya dia pernah ke mama waktu mama ngandungin abang gimana rasanya, ngandungin abang gimana rasanya, biar nanti Dewi tuh tahu gitu, berarti gua hamil ini nih gitu. Karena dari dokter dari mesin sama manusia itu gak balance nih, mesin bilang cewek, manusia bilang cowok. Nah, setiap orang kan hamil itu kan berbeda-beda ya. Ada yang orang
bilang tuh ada yang rasa mual, ada yang rasa Ya. biasa, ada yang nggak ngerasain apa-apa kan beda. manusia. Nah waktu mama hamilin abang, dulu tuh mama jujur, mama dari hamil 0, istilah kata dari hamil sebulan sampai berapa bulan ya, kurang lebih 4 bulan deh, itu nggak bisa bangun, nggak bisa makan di pendaringan, maksudnya di tempat tidur Jadi aja. dari bulan pertama sampai bulan sampai ketiga. bulan 3 atau 4? Menjalan keempat baru bisa itu. Jadi 3 bulan tuh mama 3 bulan mah di tiduran aja di tiduran itu kasur. nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Makan nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kalau mau ke kamar mandi itu dibopong, Ya dituntun. tuntun. Dituntun Itu sama kenapa ayah. emang? Nggak ngerti bawaan bayi. Oh, Gitu. jadi bawaan apa itu tidur ya? Iya. Tidur. Pantas Terus? tidurnya kebo. Kayak gitu. Emang nggak bisa makan, nggak bisanya cuma susu doang. Kurus dong, Mama? Kurus Enggak. banget. Kurus. Kurus banget, turunnya jauh banget itu. Dari berat 50 jadi 38. Dari 50 ke 38. 38 sampai berapa kilo tuh, 12 kilo. 12 Tapi di saat usia 4 bulan dan 4 bulan ke atas 4, 5, 6 itu baru tuh naik lagi normal, malah cekatan gitu, gesit, tapi dengan aroma bau nasi, bau kuah bakso itu nggak bisa, mual langsung muntah. Apalagi yang namanya apa ya, minyak wangi, hand body itu anti banget mamanya, sampai tuh semua kosmetik mama kasih ke anak-anak tetangga gitu, ke tetangga deh. kasih ke orang lah. Mm-mm. Karena mama Nah, emang bawaan bayi nggak suka yang bau-bau. iya. Nah tapi yang dianehin nih gitu, pas dia tadi abang bilang pas di ronsen katanya anaknya perempuan, tiba-tiba yang lahir laki-laki gitu. Kadang kan prediksi itu kan kita Iya nggak sih, tahu, emang mesti banyak itu. juga sih yang bilang USG itu juga bentuk meyakinkan Iya, gitu. Jadi jangan jadi patokan mau. Makanya yang bilang wis lah ya kan, yang penting anak abang di dalam sehat, tapi udah bisa ngelihatnya bentuk mukanya gitu. Nah waktu Amel gimana tuh? Kalau Amel nggak ngerasain apa-apa, maka tinggal kebalikan, malah ngebok. Kalau orang bilang ngebok ya, hamil kebok gitu kalau orang ngambil dulu. Kalau waktu abang orang bilang hamil anjing kasarnya, maaf ya anjing gitu, karena nggak bisa makan, nggak bisa, emang kurus badan. Tapi waktu Amel mama tuh apa aja makan masuk, nggak ada rasa mual, nggak. Rakus dong ya? Ya di itu sih nggak juga, tapi emang herannya beda ya kan, nggak tahu ya kalau gimana ya, kayak kebalik gitu. Kalau waktu Amel mama males, nggak mau ngapa-ngapain, tapi maunya gimana ya kayaknya, tapi anaknya laki nih, anaknya perempuan, karena bedanya gitu doang. Dari awal hamil abang sama Amel cuman bedanya apa ya, bedanya ya itu, dari Amel nggak mama rasain mual, nggak merasakan, kalau abang mama ngerasain mual gitu kan, beda-beda. Nah di saat melahirkan juga beda bang. Beda. Kalau waktu mama melahirkan abang ini dari pinggang sampai ujung kaki itu rasanya pengen copot, pengen patah, sakitnya auzubillah min dzalik, sampai nih telapak kaki kayak orang ditusuk pakai bambu runcing. Tapi kalau waktu Amel, mama waktu lahiran Amel itu dari perut bawah, paha ada ya, paha nggak cuman mules, nggak berasa sakit. Gue mah nggak nyusahin bang. Oh berarti Amel kentut masih keluar gitu? Ya nggak gitu juga, maksudnya emang rata-rata apa mungkin, tapi sih kebanyakan dokter bilang karena Cewek. bukan, karena waktu ya istilah katanya abang kan anak pertama, jadi itu apa sih, organ-organ mama kan masih original, masih masih baru, jadi ngerasain begitu. Lagi pula kan jeda abang sama Ade kan cuma 4 tahun, masih dekat. Jadi nggak pas setelah abang lahir, kemudian 4 tahun kemudian Ade lahir, jadi mungkin masih ini gitu, nggak terlalu sakit. Jadi itu emang beda antara laki-laki dan perempuan, itu beda gitu. Kalau perempuan nggak begitu sakit, karena yang dirasa cuma apa ya, paha sama bagian perut bawah, nggak begitu sakit, cuman
waktu lahiran juga beda. Kalau abang kan sehari semalam. Abang Dan sehari semalam. kalau abang lari jam 4 sore ketemu jam 4 subuh. Iya, kalau adek dari jam 9 sampai jam 11 malam. 9 pagi malam. Dari jam 9 malam ketemu jam 11 malam lahiran, cuma 2 jam. Beda kan? Kalau anak pertama itu jauh lebih ini ya. Lebih lama. iya, karena kan kontraksinya juga kan apalagi pula organ-organ tubuh kita kan masih ori tuh, jadi belum pernah pernah ngerasain merasakan. akhirnya kayak lama gitu. Kebanyakan dokter sih pada bilang begitu. Jadi yang urat biasa lempeng tiba-tiba merengkel kan kaget gitu. Oh, berarti nggak berpengaruh mau anak pertama cewek atau cowok bakal ngerasain kayak Pasti gitu juga ngerasain kan. gitu. Itu kalau normal ya. Kalau normal, kalau sesar ya mama juga alhamdulillah sih dari anak pertama sampai kedua nih ya normal. Tapi kalau sesar ya mama nggak tahu dah, tapi kedengaran apa yang mama tahu dari teman-teman mama itu kalau sesar itu emang enak, tapi seudahnya efek sampingnya Bisa gitu. sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun efek tuh di belakang punggung gitu. Kayak mama Alo dah tuh. Kayak dirobek gitu ya. Ya, Apa sih kalau sesar? sesar kan disobek Ya ya, disobek terus gitu. diambil gitu, anak Iya. diselipin gitu. Ya, nggak ngerti. Pokoknya gitu deh yang mama karena belum jangan sampai sih. Ya, sih, Gitu. baik sih. Pengennya sih normal aja dah. Jadi kalau normal kan ngerasain sebagai ibu sesungguhnya tuh merasakan gitu. Ya, begitu pula juga yang sesar pun juga mungkin ngerasain Iya. sakitnya, cuman kan ya mungkin karena keadaan atau dia punya latar belakang penyakit atau dia takut makanya dia memilih sesar. Bisa jadi. Jadi yang pribadi udah yang penting gue aman, gue sehat gitu. Soalnya kan emang sih ya, kalau bergaul juga nggak ada di dunia ini nih seorang ibu tuh yang pengen lahir ya dengan gampang. Pasti juga dia pengen yang Iya. berjuang untuk anaknya gitu. Cuman ya mungkin dari dokternya atau dari pihak rumah sakitnya menyarankan sesar, ya aku boleh buat sama hanya itu pilihannya, jadi ya sesar gitu. Nah, kan emang banyak kemungkinan yang dibikin apa namanya yang contoh kayak kemarin Mama Alo kenapa dia sesar 1 orang rata-rata yang berkaca -3 ke atas itu otomatis pasti sesar, jarang yang normal gitu. Dan kayak tensi darah juga mempengaruhi, kan darah tinggi atau ada penyakit bawaan kayak asma kan nggak boleh. Kalau asma itu kan atau apa ya sesek gitu ya, itu dokter juga nggak mau ambil resiko gitu. Dan itu juga usia kandungan ya, kayak kemarin Mama Alo udah 40 minggu, berarti kan dokter juga nggak mau ambil resiko ya kan, karena usia kandungan udah terlalu melewati batas kan 37 38 di 10 bulan dong ya, hampir ya ada 10 40 bulan minggu kan 10 bulan berarti. iya, makanya itu juga dokter nggak berani ngambil resiko gitu. Takut ada maaf ya ada kelainan atau ada apa gitu. Tapi kalau misalkan lebih maju itu dokter mau izin apa enggak? Kalau misalkan kayak prematur, prematur mau gak misalkan dokter normalin gitu? tergantung kan dari sisi janin sama ibunya kondisinya. Kalau emang bisa misalnya gini, janinnya kuat tapi ibunya nggak kuat, lemah, mau nggak mau kok dia harus ngambil tindakan untuk nyelamatin 2 nyawa gitu. Dokter juga kan lebih pintar, lebih ahli di bidangnya, kita juga nggak mau kan hanya gara-gara masa sepele fatal gitu, itu kan nyawa juga. Nah kalau Mbak Wi rasanya gimana? Udah 7 bulannya Mbak Wi mual nggak atau gimana? Jadi kan dia udah bilang tuh kalau aku dari bulan pertama sampai bulan 3 itu nggak bisa ngapain, makan juga susah. Tapi kalau Amel kan badok baik tuh kerjanya tuh. Badok bahasa mana tuh badok? Badok itu makan baik. Nah kalau Mbak Wi gimana? Kalau Dewi sih dari awal sampai sekarang alhamdulillah sih nggak ngerasain. Kalau ngerasain udah kurus, mau tambah kurus gimana? Dulu jujur Wi, mama tuh badannya kayaknya Dewi loh, jujur mama tuh badannya kecil kayak Dewi,
Ya sekarang aja mau. Kali aja nanti Dewi melar. Bisa jadi iya jujur boleh ya. Kalau lihat foto-foto di rumah Mbah tuh, ini mama bukan, nggak percaya orang mamanya kayak Lidi. Sekarang aja udah kayak jumbo. Jadi Bawi enggak di tengah-tengah, kayaknya sih mau rasa sih juga dia di tengah-tengah. Dibilang apa ya, dibilang mual enggak, dibilang doyan makan juga enggak, Di standar sih. ada. Kayak biasa aja. Tapi emang kelihatannya agak cabi sih, mama lihat dia kesini-sini mulai agak gemuk, agak cabi. Di efek dari itu. Ngeplay. Terus emang lebih bersih, lebih ini. Cuman Dewi ngerasain badan pada sakit apalagi pinggang. Nah itu kalau Itu itu Mama wajar itu sih Mak. sakit gak? Ya wajar kan, itu kan perubahan hormon. Perubahan hormon, perubahan dari satu yang kayak tadi mama bilang, badan kita biasanya gini deh, kita biasa nggak suka makan, tiba-tiba mood kita lagi happy nih kan, atau lagi down gitu ya, lagi bad mood. Ada yang bad mood itu kan, ada yang suka makan, ada yang cuma suka tidur, ada yang ini, tergantung dari hormon, jatuhnya hormon emang. Jadi itu Jadi bisa berubah-berubah. Sekarang Dewi bisa ketawa, entar 5 menit tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Itu kan perubahan hormon gitu. bawaan lah, Bawaan. bahasa kasar ya. Terus mau punya saran gak buat Dewi nih? Dewi kan udah 7 bulan nih. Nah, bahasa Dewi harus ngapain biar nanti lahirannya bisa normal, pengen saya juga pengen normal gitu kan. Biar Dewi nanti lahiran normal, terus Dewi juga sehat, bayinya juga sehat. Saran mama untuk Bawi apa? Ya sama mama sih, satu banyak olahraga, khususnya ikut senam hamil. Terus kan ada tuh di, Tapi kan sekarang kan lagi lockdown mas, namanya tidak kan ada di YouTube pun ada. kecil deh. Ya nggak gitu, nggak gitu. Apa paling kamu nggak nyuruh gitu. ke Dewi itu yoga mah. Yoga juga bagus, tapi jangan kalau emang nggak ada ininya kan, setiap itu kan kita ambil cara alternatif aja. Punya handphone ya kan, zaman sekarang kan udah gampang tuh, setel deh tuh, buka YouTube senam ibu hamil dari usia sekian sampai sekian ada gitu. Nah satu, terus kedua banyak bergerak, kayak ya istilah katanya kayak apa sih, sering itu kita sholat tuh, sholatnya sering nungging, ruku, sujud gitu. Nah iya, banyak makin ibadah makin gampang itunya, persalinannya, biar banyak berdoa. Nah biar anaknya ngaji, apa namanya, biar pinter ngaji kayak ya kayak anak mama dah, teman-teman mama gitu. Sering ngaji, selawatan tuh, jangan lupa deh tuh di mana berada tuh sering-sering zikir atau selawatan gitu. Kita kan nggak tahu kalau orang itu kan ya, orang hamil tuh libasnya wangi gitu loh. Kita kan jangan sampai ya, serta Allah alam dah gitu, jauh-jauh dari yang hal batil gitu. Jadi kalau orang hamil itu daya tarik makhluk halus tuh makin kenceng gitu. Iya, itu sih kebaikan. Jangan kan orang yang ini, yang orang kelihatan aja beda ya kan. Kayak abang yang ngeliat Dewi gimana biasanya begini, tiba-tiba auranya kan kelihatan. Begitu kalau orang hamil tuh pasti aura yang terpendam tuh, cahayanya tuh kelihatan bang, keluar gitu. Yang tadi biasa aja kok luar biasa gitu. Kayak banyak bergerak, olahraga, istirahat, terus pagi-pagi berjemur ya kan, banyak bergerak aja. Ya kayak mau ngepel nih, bisa pakai mop nih kan, nggak usah jadi pakai mop lantai biasa, pakai tangan gitu. Banyak apa namanya ya, kalau emang udah di atas 7, kalau orang dulu kan sistem kayak ngompak nih, ngangkat-ngangkat air. Jadi nggak usah ngangkat air, ngangkat-ngangkat itu aja tuh galon gitu. Apa sih air kayak gini-gini? Ya enggak juga sih. Pokoknya kalau orang dulu kan banyak pantangannya tuh, kalau mau masak nggak boleh mepet di pantat, kan anaknya dulu. Emang bener sih gitu. Pokoknya kayak yang di salah TV aja 3M. Pakai masker, cuci tangan
Udah jarak kalau emang lagi corona begini nih. Katanya kalau mau lancar lahiran harus minum ini kayak minyak kelapa ya. Ya, iya. Itu Jadi gini bisa mah, emang. abang Bisa. itu punya teman abang ngasih saran, ya kan? Kata teman abang tuh gini, dia sih nggak harus setiap jam Iya, atau enggak. setiap hari atau apa gitu, biasa sering-sering ya sesendok minyak kelapa, ya kan, minyak kelapa sayur gitu diminum mentah, ya kan, biar itu katanya itu di dalam juga dia enak, itu licin, nah, nanti keluarnya juga nggak terlalu Gampang. sakit gitu. Ini sama telur ayam kampung ya. Iya. Telur yang Kalau mama sih kalau buat minum minyak kelapa sih nggak pernah ya. Jujur mama nggak pernah. Tapi kalau buat minum telur ayam kampung ya setidaknya setiap pagi satu. Setiap pagi satu Sebelum sarapan. sebelum sarapan. itu telur ayam kampung Nah, kampung satu. Tapi kalau buat itu sih emang banyak yang ini tergantung pada ininya dah, ada yang doyan atau enggak. Ada juga yang pakai air perasan daun kapuk. Tapi mama sih jujur nyimbaunya udah puyeng gitu enggak dah. Jadi intinya yang penting kita banyak beraktivitas, tapi kita juga nggak boleh kelelahan. Nah terus kita buat tidur siang tuh kita kurangin, itu kalau kata dulu tuh buat banyak makan ya. iya. Kalau bisa tidur siangnya dikurangin dah. Tuh. Itu yang mana tahu. Tapi ya masing-masing kepercayaan emang sih pada bilang pakai minyak kelapa, minum minyak kelapa asli ya, bukan Iya, minyak yang kelapa asli. yang dijualan di pasaran, bukan, yang kita bikin olah sendiri. Bisa, memang bisa. Kalau emang doyan silahkan. Tapi sih kalau mama makanya minumnya itu telur ayam kampung. Sehari sekali minimal. Satu atau dua deh gitu. Kalau pagi satu, sore satu. Bisa kan juga dokter kan nyaranin ya kayak bubur kacang hijau, ya kan. Tapi itu kalau bubur kacang hijau tanpa santan ya. Jadi kacang hijau sama gula merah. Ya, jadi kan tuh jika orang dulu kan biar anaknya sehat, rambutnya tebal gitu. Tapi juga banyak mengandung vitamin kayak susu hamil, biskuit gitu. Ada mau tanya Lalu lagi mau nggak? nanya lagi nggak, Mbak Wi, mau nanya lagi? Cukup. Oke, videonya kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye. See you.